Selamat pagi, Pak Harto dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman jurnal atau artikel yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin Ferdinand dengan NIM 515220019. Rangkuman jurnal yang saya buat adalah transformasi sistem karburator menjadi sistem injeksi. Rangkuman jurnal yang saya buat berpacu pada salah satu jurnal, yaitu dengan judul modifikasi sepeda motor sistem karburator menjadi sistem injeksi pada Honda Legenda, atau yang bisa dilihat dari tinjauan sistem pengapian. Jurnal ini ditulis oleh Kusuma Adi Surya dan sini telah tercantum ISSN dan link jurnalnya itu bisa dilihat dari Mendeley. Masuk ke slide abstrak, mengingat karburator merupakan sistem pembakaran konvensional atau sederhana yang memanfaatkan tekanan rendah yang dihasilkan piston pada rangkai staf sesuai dengan prinsip udara mengalir dari tekanan tinggi atau intake ke tekanan rendah. Semakin cepat gerakan piston, maka semakin cepat pula aliran udara di dalam venturi. Sehingga tekanan udara di venturi menurun dan bahan bakar akan semakin mudah bergerak ke venturi. Bahan bakar tersebut kemudian langsung disambar oleh udara yang mengalir, terjadilah proses penggabutan. Dalam hal ini, volume suplai bahan bakar diatur oleh banyaknya jumlah udara yang mengalir. Jumlah udara yang mengalir juga diatur oleh katup throttle yang dioperasikan oleh kekuatan gas. Berbeda dengan sistem injeksi bekerja dengan cara bahan bakar dicampurkan dengan udara pada injektor yang diatur oleh ECU atau bisa disebut Electronic Control Unit. Bahan bakar yang akan disemprot diatur oleh ECU dengan mempertimbangkan berbagai input sensor. Sensor tersebut yaitu sensor throttle, sensor tekanan udara manifold, sensor temperatur, dan sensor oksigen. Dalam studi ini bertujuan ialah mengurangi konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, dan meningkatkan performa mesin. Dapat mengetahui perbedaan kinerja sebelum motor dimodifikasi dan setelah dimodifikasi terkait dengan konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, dan performa mesin. Nah, bisa dilihat pada sebelah kiri merupakan gambar dari karburator dan sebelah kanan merupakan gambar dari injeksi. Bisa dilihat perbedaannya cukup signifikan mengingat karburator memiliki dimensi yang lebih besar, namun pada injeksi memiliki dimensi yang sangat kecil. Kenapa harus injeksi? Mungkin banyak faktor yang bisa menjadi pemicu tersebut, mulai dari emisi pada kesehatan lingkungan, dan bisa jadi borosnya bahan bakar yang dipakai mengingat naiknya harga BBM di Indonesia. Pengujian perbandingan kebutuhan bakar antara sepeda motor karburator dan injeksi pada penelitian ini dilakukan menggunakan jenis motor 4 tak, kapasitas 110 cc, transmisi CVT. Pengujian dilakukan secara eksperimental. Hasil pengujian menunjukkan sistem bahan bakar injeksi lebih hemat 19,3% pada semua tingkat kecepatan. Di sini kita melihat perbedaan yang cukup signifikan dari emisi gas buang, performa motor, dan untuk hasil-hasil lainnya juga bisa dilihat cukup sangat luar biasa dari modifikasi injeksi ini. Masuk ke pengaplikasian. Dalam hal ini pengaplikasian melalui beberapa proses. Proses pertama yaitu perancangan modifikasi yang diawali dengan pemilihan komponen-komponen injeksi yang akan digunakan, pembelian, pemeriksaan, dan penyesuaian modifikasi terhadap komponen. Kemudian pengaplikasiannya tersebut pada sepeda motor seperti stator, rotor, ECU, O2, sensor, OT, engine oil temperature, dan kabel bodi. Kemudian diikuti dengan penjadwalan waktu kerja dan kalkulasi biaya yang akan dibutuhkan.
Proses pengujian meliputi pengujian sistem pengapian, pengujian sistem pengisian, pengujian konsumsi bahan bakar, pengujian emisi gas buang, dan pengujian performa mesin sebelum dan sesudah modifikasi. Untuk mengetahui perbedaan hasil pengujian sebelum dan sesudah modifikasi, perancangan sistem pengapian FPL pada sepeda motor Honda Legenda diawali dengan menentukan komponen yang dibutuhkan dengan cara melihat wiring diagram. Dari wiring diagram tersebut diketahui bahwa komponen yang akan digunakan adalah stator, rotor O2 sensor, EOT, ECU, dan kabel bodi. Langkah selanjutnya adalah proses pembuatan dudukan stator dan pengelasan duduk stator pada cover crankcase kiri. Selanjutnya menentukan letak titik pengapian dengan menggunakan rotor Yamaha Jupiter Z1 dengan cara memutar rotor ke kanan sejauh 150 derajat dilakukan dengan pemasangan O2 sensor pada saluran gas buang dan pemasangan EOT pada silinder blok. Nah, setelah dimodifikasi dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa cukup simpel, dimensinya cukup kecil pada sistem injeksi ini, namun tidak mengalami perubahan yang cukup besar daripada karburator sehingga tidak ada pengaruh berat dari injeksi tersebut, melainkan lebih ringan dan sistem pembakaran lebih maksimal dan performa jauh lebih meningkat. Masuk ke slide terakhir yaitu analisis atau kesimpulan. Sini kita melakukan analisis bahwa pengujian konsumsi bahan bakar menunjukkan setelah penurunan konsumsi bahan bakar rata-rata mencapai 21,9%. Hasil uji emisi setelah dimodifikasi menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan sebelum modifikasi, yaitu penurunan kadar CO sebesar minus 8,615%, yang sebelumnya 4,376% menjadi 4,753%, serta penurunan kadar HC mencapai 39,35%, yaitu dari 3857 rpm menjadi 2339 ppm. Hasil uji performa juga menunjukkan peningkatan daya maksimum yang sebelumnya 7,4 dk per 9.000 rpm menjadi 9,4 dk per 10.000 rpm. Dan torsi maksimum yang sebelumnya 5,90 Nm per 5.000 rpm menjadi 6,90 Nm per 9.500 rpm. Untuk konsumsi bahan bakar juga mengalami peningkatan dari semula boros menjadi irit, menunjukkan bahwa pada putaran mesin 1000 rpm hingga 5000 rpm masing-masing tingkat putaran mesin dalam waktu 60 detik, jumlah konsumsi bahan bakar terus meningkat dari 1000 rpm yang menghabiskan bahan bakar sebesar 4 mili hingga 5000 rpm yang menghabiskan konsumsi bahan bakar sebesar 15 mili. Sedangkan konsumsi bahan bakar setelah dilakukan modifikasi dari putaran mesin 1000 rpm hingga putaran tinggi yaitu 5000 rpm. Jumlah konsumsi bahan bakar terus meningkat, hanya saja jumlah konsumsi bahan bakar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah konsumsi bahan bakar sebelumnya. Dilakukan modifikasi untuk persentasenya, konsumsi bahan bakar yang paling irit jika dibandingkan dengan konsumsi sebelum modifikasi adalah pada 3000 rpm yaitu sebesar 40%, sedangkan untuk presentasi rata-rata dari pengujian modifikasi sistem bahan bakar injeksi ini mampu mengurangi konsumsi bahan bakar pada sepeda motor tersebut sebesar 21,9%. Di sini cukup mengalami peningkatan sebelum dan sesudah dimodifikasi, mengingat modifikasi injeksi merupakan modifikasi yang cukup simple namun memiliki perubahan yang cukup besar dari segi pengaplikasian, emisi gas buang, dan bahan bakar. Terima kasih dan sekian rangkuman jurnal dari saya. Saya Muhammad Calvin Ferdinand, pamit undur diri. Terima kasih.